Pada tahun 1960-an, entah ide dari mana, Insinyur Ciputra mereklamasi Ancol. Reklamasi tentu bukanlah proyek yang mudah, apalagi di Indonesia pada tahun 60-an pada saat itu. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemerintah DKI Jakarta tidak mau membiayai reklamasi Ancol tersebut. Insinyur Ciputra selaku direktur dari PT Pembangunan Jaya menyanggupi reklamasi Ancol. Ancol saat itu adalah tanah rawa dan dijuluki tempat jin buang anak. Bukan hanya itu, Insinyur Ciputra pun memberikan saham mayoritas kepada DKI Jakarta. Menurutnya, itu adalah deal yang tidak bisa ditolak oleh pemerintah DKI. Resiko sepenuhnya ditanggung oleh Ciputra, tapi porsi keuntungan lebih besar untuk pemerintah DKI. Nah, kisah tentang pembangunan Jaya ditulis oleh Pak Bondan Winarno dalam buku Tantangan Jadi Peluang. Di sana dirincikan bagaimana kisah tentang berbagai proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Jaya. Salah satunya adalah Ancol. Awalnya, Ciputra ingin mendirikan Disneyland di tanah reklamasi Ancol tersebut. Tapi, pihak Disneyland menolak karena Indonesia bukan negara maju. Ingat ya, ini Indonesia di tahun 70-an 60-an yang baru melewati krisis politik dan sanering. Karena tidak terima, maka Pembangunan Jaya membangun Taman Impian Jaya Ancol. Jadilah Ancol seperti yang kita kenal sekarang. Proyek Pondok Indah. Proyek Ancol yang sebelumnya dikerjakan oleh Ciputra berhasil mengubah lokasi rawa-rawa di Jaya Orang menjadi kawasan indah, dan ini melambungkan nama Ciputra. Salah satu pihak yang tertarik pada Ciputra adalah Om Lim. Om Lim ini adalah pendiri dari Salim Group ya. Pada tahun 70-an, 4 sekawan Om Lim, Juha Sutanto, Sudikat Mono, dan Ibrahim Rishad banyak bekerja sama dan berinvestasi pada berbagai bisnis. Kala itu Om Lim dan Juha Sutanto mengajak Ciputra untuk mengerjakan sebuah proyek properti. Nah, mereka bermaksud mengembangkan daerah Sunter di Timur Laut Jakarta. Ciputra menyarankan lokasi lain yang menurutnya lebih baik, yaitu Pondok Indah, yang lokasinya di selatan Jakarta. Nah, daerah Pondok Indah pada tahun 70-an itu adalah daerah hutan karet yang terpencil ya, sepi dan juga menyeramkan. Kayaknya Pak Ciputra ini memang suka ya mengubah kawasan yang dijauhi orang menjadi kawasan yang ramai dan elit. Nah, Om Lim setuju saja dan mereka bekerjasama 50-50. Hanya second saja. Kala itu Ciputra tidak punya uang dan Om Lim menyatakan bahwa ia akan menyediakan uang tersebut. Ciputra pun meminjam 300 juta dari Om Lim. Mereka pun mendirikan PT Metropolitan Kencana pada tahun 72 untuk menggarap proyek Pondok Indah seluas 448 hektar. Nah, proyek Pondok Indah sangat sukses dan pada tahun 89 Metropolitan Kencana membangun Mall Pondok Indah dan lapangan golf. Baik Om Lim, Ciputra, dan Sudikat Mono memiliki rumah di Pondok Indah. PT Bumi Serpong Damai. Selain Pondok Indah, kerjasama Salim dan Ciputra berlanjut. Kali ini mereka membangun kawasan Serpong yang dulu juga merupakan tanah antah berantah dan hutan karet. BSD dibangun antara Salim Ciputra juga bersama dengan Sinarmas. Pak Ciputra melihat bahwa 30 tahun lagi Jakarta akan sangat padat. Ini jadi tahun 80-an ya. Jakarta ini akan sangat padat 30 tahun lagi dan orang akan mencari tempat tinggal yang berada di luar Jakarta. Visi ini ternyata benar. 40 tahun setelah BSD didirikan, BSD dan Serpong menjadi kawasan sunrise yang banyak orang pindah ke sini. Nah, kisah soal BSD bisa Anda tonton pada video di link di atas ya. Jadi saya tidak ulangi dua kali ya. Pantai Indah Kapuk atau PIK. Sekarang kita tahu PIK 1 dan PIK 2 dikembangkan oleh dua grup besar, yaitu Agung Sedayo Group dan Salim Group. Tapi jauh sebelum itu, di tahun 80-an sampai 90-an, Ciputra dan Salim lah yang terlebih dahulu mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk. Pada tahun 82, Dirjen Kehutanan menunjuk PT Metropolitan Kencana milik Ciputra dan Salim untuk mengembangkan kawasan Hutan Tegar Alur Angke Kapuk. PT Metropolitan Kencana pun menunjuk PT Mandala Permai sebagai anak usaha untuk mengerjakan proyek tersebut. Tanggal 14 Juni 1984, Menteri Kehutanan Pak Sujarwo menandatangani perjanjian dengan Mandala Permai yang diwakili oleh Subaja, Prawata, dan Sudikat Mono. Pak Sudikat Mono sendiri merupakan sepupu dari Pak Harto yang juga tergabung dalam 4 sekawan. Selain Sudikat Mono terdapat juga Ibrahim Rishad, Juha Sutanto, dan juga Pak Sudono Salim. Sedikit intermezzo kepada 4 sekawan ini. Jadi 4 sekawan ini tuh cukup langgeng dalam berbisnisnya dan terlibat di dalam banyak proyek-proyek yang besar. Nah, Pak Sudikat Mono melalui PT Subentra juga pernah mendirikan bioskop paling besar di Indonesia, Cinema 21, atau yang kita kenal sekarang sebagai XX1. Nah, anak Pak Dwi, sapaan akrab dari Pak Sudikat Mono, yang bernama Pak Agus Lasmono Sudikat Mono, mendirikan Indika Group. Indika Group awalnya bergerak di bidang multimedia. Sesuai singkatannya, Indika, Industri Multimedia dan Informatika. Indika Group juga awalnya memiliki PT Surya Citra Media atau SCMA yang kita kenal sekarang pemilik SCTV, sebelum dilepas ke keluarga Syariah Atmaja pada tahun 2005. Indika Group masuk ke bisnis batubara dan akuisisi tambang Kideko Jaya Agung pada tahun 2004. Bersama dengan itu, teman kuliah Pak Agus Lasmono, Pak Arsyad Rashid, menjadi direktur utama Indika. Nah, kita kembali ke proyek PIK di tahun 88. Terdapat 831 hektar dari 1.162 hektar kawasan hutan Angke Kapuk diserahkan kepada PT Mandala Permai. PT Mandala Permai ini yang anak usahanya Metropolitan Kencana ya. Ketika Ciputra menyasar PIK, Salim Group juga menyasar kawasan wisata terpadu Pantai Kapuk Naga yang lokasinya itu ada di utara Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang lokasi itu menjadi PIK 2 yang akhirnya dikembangkan oleh Agung Sedayu dan Salim Group. So, Salim Group memang sudah menyasar lokasi itu sejak lama sih. Proyek ini awalnya akan mengalihfungsikan 4.000 hektar tanah daratan. Karena
proyek ini juga akan mengubah sawah irigasi seluas 1.160 hektar, sempat terjadi tarik ulur antara kepentingan pertanian dan juga pengembang. Lalu pada 16 Oktober 1995, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres nomor 73 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Kapuk Naga, Tangerang. Proyek ini adalah proyek jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap 20-30 tahun ke depan. Lalu pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis ekonomi dan Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Berganti pemerintahan, Kepres soal reklamasi pun akhirnya dicabut. Pencabutan Kepres bukan berarti proyek harus berhenti ya. Proyek dapat tetap dijalankan apabila disetujui oleh Pemda sesuai dengan tata ruang dan juga oleh undang-undang. Sama seperti proyek-proyek lain pada umumnya lah. Ketika krisis 98, Bank Ciputra yang dimiliki Ciputra serta BCA yang dimiliki oleh Salim hampir kolaps dan disuntikan dana oleh pemerintah. Kemudian mereka diambil alih oleh pemerintah. Akibatnya, baik Ciputra maupun Salim berhutang amat besar kepada pemerintah. Salim menjaminkan berbagai aset yang dimilikinya seperti Indomobil, Indo Tambang Raya Megah, Indosemen, termasuk 22% sahamnya di Astra. Salim Group bertahan mati-matian untuk tetap memegang kontrol 51% saham Indofood. Total ada ratusan perusahaan Salim yang diserahkan kepada BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, termasuk PT Metropolitan Kencana yang mengembangkan kawasan Pondok Indah dan PIK. Pada tahun 2002, hutang masih belum lunas dan Salim Group menyerahkan sahamnya di PT Bumi Serpong Damai kepada BPPN. Tahun 2004, saham PT Bumi Serpong Damai dijual oleh BPPN kepada Sinarmas. Begitupun Ciputra menyerahkan berbagai sahamnya melalui berbagai proyek seperti PIK dan Pondok Indah kepada BPPN. Pondok Indah kemudian dijual oleh BPPN kepada Murdayapo. Sekarang PIK dikembangkan oleh Agung Sedayu Group bersama dengan Salim Group. Jadi begitulah kisah sepak terjang Pak Ciputra dan Salim Group dalam mengembangkan berbagai proyek-proyek properti besar di Jakarta. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.